Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita dalam program acara kesayangan kita di Lagi On Air di pagi hari ini. Ya seperti biasa saya ditemani oleh Bang Biring ya. Apa kabar Bang Biring? Alhamdulillah sehat walafiat, sahabat keluarga muslim dan Masya juga sahabat Allah. dari salah. Semoga Anda semua sehat-sehat juga di rumah ya. Ya Amin. amin. Bang Hmm. Biring, Iya. tema kita di pagi hari ini sedikit menantang. Wah, Wah, menantang. Emang gladiator apa? enggak. Ya agak sedikit apa ya? Gimana? Apa namanya ya? Membuat adrenalin apa ya pula ngomongnya. Adrenalin. Ya, ini berkaitan dengan orang yang sudah tua, Bang Biring. Iya, macam Ah, kita-kita ini ya. ya macam Bang Biring lah terutama. Soalnya di antara kita kan antum yang paling tua. Iya. Aha. Tua keladi, makin tua makin baik budi. Ya, Masya tua-tua Allah. keladi. Amin. Ya, semoga saya gitu. Asal jangan Istiqomah. tua-tua keladi makin tua makin nggak tahu diri. Nah, ini bahaya. Nah, Jangan ya. jangan. Nah, berkaitan dengan usia senja ataupun Betul. usia tua nih, jadi pembahasan kita ini cukup menarik sekali, bekal Itu. bagi kita yang muda dan pengingat bagi kita yang sudah tua. Iya, yaitu Mm-mm. perbanyak amal di usia senja. Iya, Waduh. amalan-amalan apa saja nanti insya Allah akan kita bahas bersama Ustadz Ilham Abu Fawaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waduh, Iya. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Masya Allah. Allah. Dari lobby sampai ke Iya. badan Ya, kemerdekaan Indonesia. Masya Allah. Nampak tuanya. nampak tuanya. Ya, sudah, Masih muda insya Allah. ya, si muda. Mudah-mudahan. Iya. Ya, Pak Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Ya. Allah. Oke, Masya Allah. Nah, di kesempatan kali ini juga kami mengajak para pemirsa ya, Mm-mm. dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Iya. yang nanti mungkin ingin bertanya, Iya, langsung betul. aja nih Bang Biring. Ya, Ya. untuk jangan segan-segan di mana Bang Biring. Ya, silakan untuk berbincang dan berkonsultasi bersama kami di 0617944282. Atau pakai SMS juga nggak masalah ya di Silakan. 085271155456. Oke, Masya Allah, kan kita mulai nih perbincangan kita di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz Selamat. Saya Oh iya, oh iya. sana yang Oh iya. jelasin yang sebelah sana. Oke, Aha. tafadhal Pak Ustadz ya. Ya, Ya, silakan Pak baik. Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Baik ya, berkenaan dengan usia ya, usia senja, dan kita tahu bersama bahwasanya usia seseorang tidak ada yang mengetahuinya ya. Mm-mm. Dan apa namanya, kenapa kita membahas khusus ya kepada orang-orang yang sudah berusia senja ya, ini sebagai pengingat sebenarnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah mereka bukankah mereka sudah kami telah memperpanjang umur mereka ya, untuk mereka mengingat apa yang mereka, agar mereka mengingat, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Dan ayat ini sebelumnya ada potongan ayatnya berkaitan dengan penduduk neraka ya, mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka berteriak, ya Allah kembalikan kami ya, keluarkan kami dari neraka, insyaallah niscaya kami akan melakukan amalan tidak seperti amalan yang telah kami lakukan yang lalu ya. Kemudian Allah menjawab, tidak ada lagi alasan, bukankah kami telah panjangkan umur kalian ya, agar di antara kalian berzikir ya, atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang kepada kalian an-nadhir ya, pemberi peringatan ya. Dalam tafsir disebutkan an-nadhir di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian yang lain mengatakan an-nadhir adalah syaib ya, uban begitu kan, artinya pengingat, artinya dia sudah berada di usia senja. Dan dikatakan juga awalam nu'ammirkum ya, bukankah kami telah memperpanjang umur kalian. Yang maksud panjang umur di sini adalah sampai pada usia sittina sanah ya, 60 tahun. Kemudian juga ada dalam satu riwayat, satu tafsir yang lain mengatakan sudah panjang umurnya sudah disampaikan kepada sinul bulugh, atau pada usia baligh begitu. Ada lagi tafsir yang mengatakan sudah mencapai usia 40
40 tahun. Artinya sudah 40 tahun, artinya sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Oleh karena itu dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya penduduk Madinah ya ketika itu ya di masa para sahabat lah ya, kemudian para tabi'in ya. Ketika usia mereka sudah mencapai 40 tahun, mereka fokus yatafarragh lil ibadah ya. Fokus untuk beribadah ya, Ibadah. memperbanyak diri ke masjid ya. Ya artinya ya dari urusan-urusan dunia sudah diberhentikan atau pensiun lah begitu. Mm-mm. Kalau kita di sekarang ini kan usia pensiun itu mencapai usia 65 tahun, sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan mengumpulkan harta ya. Kalau Mm-mm. kita berkaca dengan para penduduk Madinah ketika itu, mereka ketika usia 40 tahun mereka sudah fokus ya. Artinya sudah istilahnya banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi ajal. Iya, Ustaz. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ya syariat Islam atau dalam agama Islam kita ada prinsip yang harus kita pegang bahwasanya eh, ukuran atau nilai seseorang ketika apa namanya dalam beribadah itu ukurannya adalah di akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim ya. Mm-mm. Sungguhnya amalan-amalan itu nanti dihitung atau dinilai bagaimana akhirnya kan begitu. Ini Akhirnya, yang betul. harus terus kita jadikan prinsip pegangan gitu. Jangan sekarang kita yang masya Allah beramal soleh Mm-mm. kuat ya kan rajin ibadah tapi merasa sombong ya kan gitu merasa bahwa amalannya sudah banyak. Tapi Mm-mm. ingatlah bahwasanya innamal a'mal bil khawatim, dan kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW Sallallahu alaihi ya, wasallam. eh, seorang hamba yang sudah banyak beramal soleh ya sampai surga itu jaraknya sudah dekat ya hanya sehasta Betul, gitu. Ustaz. Maka seolah-olah kita merasa dia sudah menjadi penduduk surga, inilah Mm. ahli surga ini. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain, maka dia Mm-mm. beramal dengan amal-amal penduduk neraka ya, Masya beramal Allah. dengan amal-amal penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dia ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya ya. Kita jangan memandang sebelah mata orang-orang yang saat ini ternyata berada dalam kubangan maksiat ya. Iya. Dan kita merasa oh ini apa namanya dalam hadis itu kan disebutkan sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya sehasta, artinya sudah dianggap seperti orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir berkata lain ya, maka dia beramal dengan amal-amal penduduk surga, maka Allah Oke. Subhanahu wa taala masukkan ke dalam Dalam surga. Oleh surga. karena itu kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Mm. wa taala agar Allah jadikan ya sebaik-baik amal kita adalah penutup Mm. dari usia kita, Betul. dan apa namanya jadikan bahwa apa namanya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mangkana fi akhir kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah, barang Jannah. siapa yang di dunia ini akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Jadi prinsip ini harus kita pegang benar-benar. Mm-mm. Yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk untuk beramal soleh, maka teruslah Iya. minta kepada Allah ya agar Allah berikan kita istiqomah, dan agar Allah jadikan amal kebaikan kita ini sebagai penutup ya, dari usia kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Nah, Allah. ini berkaitan dengan hadis yang tadi Pak Ustadz, sedikit Ah. saya pertanyaan nih. Ya udah silakan Iya. Om Birin kalau mau ditanyakan. Karena ini berkaitan bahwa seseorang yang beramal ya Ya. dengan amalan surga, namun di akhir hayatnya dia beramal amal neraka, dia masuk neraka, dan Ah, juga sebaliknya. Ya. Nah, ada yang membuat ini sebagai alasan dia di Iya. waktu muda bermaksiat, Pak Ustadz. Nanti udah mau mati baru taubat. Mati baru taubat. Ini gimana penjelasan Anda, Pak Ustadz? Inilah begitu masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib ya, perkara yang kita tidak tahu ya. Maka kata Rasulullah SAW, "I'malu fakullun muyassar," kan gitu. Beramal aja gitu, maka insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu ada yang pernah bertanya apakah kami bersandar kepada takdir kan begitu. Mm-mm. Maka Rasulullah katakan lakukan saja. Ya, fakulun muyassar lima khuliqalah, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah ditetapkan kepadanya. Dan ini bagi seorang pemuda yang merasa seperti itu, Mm-mm. ya faktanya di lapangan kan kita tidak ada yang mengetahui ya seberapa lama usia kita di muka bumi ini, dan ini perkara yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang hamba pun yang tahu kapan usianya datang ya. Bahkan yang kita banyak kejadian kita lihat ya, orang-orang yang nampak sehat bugar ya kan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala cepat panggilnya, lebih awal memanggil dia begitu. Kita lihat dokter ya kan, ahli kesehatan
ya, dia yang banyak menasihati orang untuk menjalankan pola hidup sehat, ya, agar tetap awet muda, tapi ternyata beliau juga bisa lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ajal kita Iya. jangan ada menganggap bahwa kita akan mencapai usia tertentu, ya, Mhm. Mhm. begitu. Nah, di sini juga bisa ada 2 hal yang bisa kudapat, Mas. Apalagi Om Piring? Satu. Yang pertama itu bahwa yang sudah beramal soleh Aha, itu dibutuhkan keistiqomahan. betul. Iya. Yang Sing kedua, yang kedua bahwa yang bermaksiat masih ada kesempatan. masih ada Benar. kesempatan untuk maksiat lagi. Enggak, maksudnya Oh, untuk enggak. untuk berbuat baik Oh. sehingga husnul khotimah. Betul kan gitu Iya, kan? iya, itu. Heeh, jadi kita yang beramal soleh selalu ini Ah. harus hati-hati. Ah, Kan begitu kan? betul, Bisa jangan jadi sampai nanti down. terjerumus pula kan begitu. Mhm. Iya, Iya. kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, Mhm. kemudian apa lagi nih? Oke. Ada Nah, pertanyaan untuk Om Piring? kita masuk ke amalan apa sih Iya. sebetulnya Pak Ustadz? Baik. Ya. Heeh, Kira-kira amalan apa yang mudah dilakukan ini Ustadz, betul. untuk orang-orang yang sudah waktu Untuk senja orang ini? yang sudah berada di usia Mm-mm. Mhm. senja. Ya, pertama tadi yang perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, ya, Allah nggak memberi lagi uzur gitu kan. Iya. A'dzara ummati Allah tidak lagi memberi uzur kepada seorang yang sudah Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun begitu. Mhm. Nggak ada lagi alasan kok nggak sholat kan begitu. Itu nggak Kenapa ada nggak alasan? belajar gitu. Nggak ada begitu. Oh. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan umur yang panjang tersebut, seharusnya itu adalah kesempatan dia untuk memperbanyak amal Amal soleh, ibadah. untuk memperbanyak belajar begitu. Maka amal-amal yang eh, perlu kita perhatikan adalah yang pertama tentu kembali gitu, banyak mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, Hmm. banyak menjalankan terutama perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, ya. Hmm. Jangan sampai salah begitu. Sering kita lihat seorang itu lebih banyak memprioritaskan amalan sunnah dibanding amalan yang wajib, ya. Maka kita di usia senja, ya, terutama bukan usia senja saja, ya, usia muda juga demikian, harus Mhm. memprioritaskan amalan-amalan yang wajib, ya. Kemudian yang kedua, ya, menghindarkan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, ya. Pelajari hal-hal Iya. yang diwajibkan Allah, kemudian yang kedua pelajari juga hal-hal yang diharamkan Allah begitu. Jadi yang sudah berada di usia senja maupun yang masih muda juga harus perhatikan ini, karena itu memang wajib, nggak pandang bulu mau yang muda mau yang tua, tetap wajib memperhatikan mana yang wajib dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian, ya, dengan memperbanyak amal-amalan sunnah kan begitu. Ya, saat ini yang paling mudah kita lakukan adalah amalan-amalan yang menyertai amalan wajib seperti sholat-sholat sunnah rawatib kan Iya, begitu. betul. Ini dijaga sampai kita tutup usia insya Allah. Ya, karena Rasulullah SAW janjikan, ya, bagi orang yang menjaga 12 rakaat dalam sehari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya di surga kelak rumah. Ini Allah bangunkan rumah baginya di surga. Mhm. Kemudian lakukanlah amal-amalan yang nampaknya kecil tapi nilainya besar. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang Sallallahu. nilainya kecil, Mhm. bukan nilainya kecil, maksudnya ringan, ya, Iya, amalan ringan. yang ringan tapi pahalanya besar, ya. Di antaranya banyak zikir-zikir Rasulullah katakan, Heeh. kalimatani habibatani lirrahman saqilatani fil mizan, dua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan berat dalam timbangan, ya. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Kalimat ini sering kita ucapkan, ya, Mhm. daripada apalagi sekarang yang kita sayangkan adalah semakin tua malah semakin menjadi, ya. Jadi ya. Maka dikatakan Rasulullah ada qalbus syekh syab gitu, usia tua tapi rasanya rasa-rasa muda begitu. Apa ciri-cirinya? Heeh. Hubbul mal gitu kan, Iya, betul. cinta terhadap Harta. harta begitu. Apalagi sekarang dengan adanya gadget kan begitu. Yang tua-tua pun sekarang malah sibuk dengan gadget. Ada yang masih sibuk dengan game dan lain sebagainya. Masya Allah. Kayak yang sudah tua jangan lagi seperti anak muda. Tadi ciri-cirinya maksudnya dikatakan hatinya sudah tua, usia tua tapi hatinya seperti hati anak muda, ya. Iya, betul. Hubbul aish wal mal, merasa umurnya nggak habis-habis kan begitu. Mhm. Maka dengan demikian dia merasa hartanya perlu ditambah terus gitu. Dan harusnya ketika sudah tua dia harus sadar bahwasanya semua
yang ada di dunia ini akan dia tinggalkan kecuali nanti yang ikut bersamanya adalah amal soleh. Ini yang harus dipikirkan begitu. Iya, betul, Bos. Jangan sekarang kita lihat sekarang yang sudah tua banyak harta tapi masih kikir kan begitu, masih Iya. berat untuk bersedekah dengan Berinfak. anggapan bahwasanya hartanya tersebut akan kekal dan akan dibawa mati gitu. Masya Ya, Allah. Masya Terima Allah. kasih banyak Pak Ustadz. Ya, nampaknya kita harus Mm-mm. rehat dulu nih Ustadz, kita Baik. tahan dulu ya. Untuk itu bagi para pemirsa dan Iya, betul. pendengar dimanapun Anda berada yang nanti ingin bertanya, Iya. silakan nanti dapat hubungi kami di 06179442282. Atau kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085271153456. Iya, dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap setia bersama kami di Lagi on air.